Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fariza Azahra dengan NIM 100111382328181. Di video kali ini saya akan menceritakan mengenai aktor kebijakan di bidang kesehatan. Aktor merupakan pusat dari kerangka kebijakan kesehatan. Aktor merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu individu, kelompok, dan organisasi yang memengaruhi suatu kebijakan. Aktor pada dasarnya memang memengaruhi kebijakan, namun beberapa secara luas dan mendalam dalam mempengaruhi kebijakan tergantung dari kekuasaannya. Kekuasaan merupakan campuran dari kekayaan individu, tingkat pengetahuan, dan otoritas yang tinggi. Aktor atau pemeran dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Nah, yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah atau birokrat, presiden dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, mereka ini dikatakan sebagai aktor resmi karena mempunyai kekuasaan yang secara sah diakui oleh konstitusi dan mengikat. Nah, sedangkan yang termasuk dalam kelompok pemeran serta tidak resmi yaitu pihak yang tidak memiliki wewenang yang sah. Nah, meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. Secara rinci, aktor kebijakan ini terdiri dari lembaga eksekutif yang memiliki wewenang besar dalam pembentukan kebijakan. Selanjutnya ada lembaga yudikatif yang berperan untuk menguji kembali suatu kebijakan. Dan ada juga lembaga legislatif yang merumuskan kebijakan. Selanjutnya, kelompok kepentingan seperti organisasi profesi dan partai politik yang mengubah tuntutan dari kelompok menjadi alternatif kebijakan. Dan yang terakhir yaitu warga negara individu. Kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan jaminan kesehatan nasional. Nah, isi kebijakan ini yaitu kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, letak pengambilan keputusan, derajat perubahan, pelaksanaan program, dan sumber daya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, kepentingan kelompok sasaran. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memiliki sasaran untuk semua masyarakat Indonesia tanpa memisahkan golongan apapun. Karena mereka memiliki misi pada tahun 2019, semua masyarakat Indonesia sudah menjadi peserta dari JKN. Nah, jaminan-jaminan yang dimaksud adalah untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik di fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan dengan anggaran APBN dan bisa dijangkau oleh masyarakat golongan bawah. Selanjutnya adalah manfaat yang dapat diperoleh dari peserta JKN. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan mutu kesehatan dan mampu dijangkau oleh semua golongan, terutama golongan masyarakat dari menengah ke bawah. Nah, pelayanan kesehatan menjadi aspek yang penting diperhatikan oleh pemerintah selain pendidikan dan juga ekonomi. Selanjutnya, masyarakat yang sudah terdaftar sebelumnya sebagai peserta Askes atau Askeskin atau Jamkesmas atau Jamkesda, nah secara otomatis tidak lagi membayar iuran setiap bulannya karena sudah mendapatkan penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, dana yang diperoleh BPJS Kesehatan untuk peserta PBI ini diambil dari APBD. Nah, akan tetapi berbeda lagi dengan peserta yang melakukan pendaftaran secara mandiri. Nah, mereka dikenakan premi pembayaran setiap bulannya tergantung kelas yang dipilihnya. Nah, manfaat yang didapat dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program JKN.
ketiga yaitu letak kebijakan jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk dapat diimplementasikan, kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan dibuat oleh berbagai instansi pemerintah kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis dan juga mempunyai kekuatan hukum. Dokumen tertulis yang lazim ini disebut dengan produk hukum. Nah, dibuatnya berjenjang sesuai dengan hierarki pengambilan keputusan dalam kebijakan. Nah, kebijakan JKN sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketika awal pelaksanaan JKN pada tahun 2014 memang banyak masalah yang terjadi di lapangan karena masih terjadi kurangnya koordinasi. Akhirnya muncullah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. Semua pelaksanaan sudah diatur dalam Permenkes Nomor 28 tersebut. Dalam penerapan kebijakan JKN, ada 3 lembaga yang juga berpengaruh di dalamnya, yaitu BPJS Kesehatan selaku lembaga yang ditugaskan untuk menjalankan JKN, Kementerian Kesehatan Pusat, serta Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang keempat adalah derajat perubahan jaminan kesehatan nasional. Setiap kebijakan ini memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Nah, pada awalnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun kabupaten atau kota, masih jauh dari harapan terutama bagi masyarakat golongan ke bawah. Akan tetapi, pemerintah terus berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan memunculkan kebijakan-kebijakan terkait jaminan kesehatan. Puncaknya adalah ketika pada tanggal 1 Januari 2014, yaitu ketika diterbitkannya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sebagai perbaikan sistem jaminan kesehatan yang ada di Indonesia. BPJS Kesehatan ini merupakan bentuk transformasi dari PT Askes yaitu Persero. Tentunya kemunculan kebijakan jaminan kesehatan nasional ini merupakan awal perubahan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia guna meningkatkan mutu kesehatan, agar nantinya tidak ada lagi yang disulitkan ketika akan berobat ke rumah sakit, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kelima adalah karakteristik pelaksana kebijakan JKN. Nah, karakteristik dari para pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor yang mendorong berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Nah, yang terakhir adalah sumber daya terhadap implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional. Peranan sumber daya bagi implementasi dan di sebuah kebijakan memiliki peranan yang sangat penting, terutama sumber daya manusia dan sumber daya finansial atau anggaran. Sumber daya manusia sebagai implementasi suatu kebijakan sehingga dapat berjalan secara efisien apabila sumber daya yang mencukupi dan dapat bekerja secara profesional dan efektif di dalam menjalankan sebuah program sesuai dengan rumusan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, adapun sumber daya finansial yang juga memiliki kedudukan yang sangat penting karena implementasi kebijakan tidak akan berjalan apabila secara finansial tidak mencukupi. Akibatnya, implementasi kebijakan akan berjalan secara lamban. Baiklah, itulah pemaparan mengenai aktor kebijakan di bidang kesehatan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.